Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Apa kabar? Pastinya kabar Bapak Ibu sekalian, saya percaya baik-baik saja. Kita percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan sampai hari ini kepada kita sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam segala sesuatu dalam hidup kita yang terjadi sampai detik ini. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati. Kita akan membuat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan telah memelihara kami, menjaga kesehatan kami, menjaga keluarga kami, menjaga pekerjaan kami, menjaga seluruh pelayanan kami, tanpa satupun yang terlewat, dengan sangat amat baik. Bapa, sebentar lagi kami ingin mempersiapkan hati kami ingin mengikuti persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan menyertai persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini, boleh hadir di setiap rumah yang menonton Zoom live ini maupun nanti yang akan menonton secara YouTube. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Kami rindu merasakan kehadiran-Mu pada malam hari ini, Bapa. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini, Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, doakanlah persekutuan doa ini selalu. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke bait Tuhan. Kita mau bersorak-sorai sebab Ia baik. Boleh minta tepuk tangannya? Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, oh akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Mari kita bersyukur pada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia Baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur. Syukurlah kepada Tuhan. Mana jempolnya? Sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya oh kasih setia Tuhan. kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya. Bahwasanya tuh selamanya. Oh bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya kita akan masuk. Mari kita masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Boleh mana tepuk tangannya? Kita percaya kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah
tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi siapa? Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan Mana suara Bapak Ibu di rumah? dengan sorak-sorai memuji. Boleh tangannya bergerak? Ku naikkan pujian Haleluya. Nyanyi bagi siapa? Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia. bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sampai kapan? Selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima kekuatan baru. Mereka akan seperti burung merpati yang terbang tinggi ke langit. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi letih. Malam hari ini kami mau menyanyikan bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha besar. Kami mempercayai Engkau pada malam hari ini. Jiwa yang letih Tuhan pulihkan kembali pada malam hari ini. Sebab Tuhan maha besar, maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar. Mana tangannya? Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan Bapak Ibu, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi, menghancurkan musuh.
Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Siapkan hatimu Bapak Ibu. Malam hari ini kita mau Ia hadir dimanapun Anda berada saat ini. Di rumah Anda, di tempat lain, ataupun berada bersama kami di gereja ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita atur kembali nafas kita. Kita siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menopangmu. Aku akan megang tanganmu dan memberimu kemenangan dengan tangan kananku yang perkasa. Malam hari ini, kami ingin masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menyembah Sang Anak Domba Allah. Pejamkan matamu, rasakan kehadiran Allah pada malam hari ini. Lepaskan segala sesuatu yang membelenggu hatimu. Berkonsentrasilah pada Ia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Oh, ku masuk dengan hati tulus Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah satu-satunya nama dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, ku sembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus. Nama-Mu kudus. Oh, sebab nama-Mu kudus. Tuhan, kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Aku sembah Kau Tuhan. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu Allah. Ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Tuhan. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita katakan sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, ya Tuhan kami, Raja segala yang ada. Shiramu Raya Rama, Shiramu Raya Rama, Shiramu Ya Rama.
kita sembah Dia. Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, mari kita sembah Dia dengan bahasa baru yang Tuhan berikan, bahasa roh. Jangan takut, bukalah mulutmu. Jangan takut, dari tempat yang maha tinggi sembah Dia. Kami sembah Engkau ya Allah, kami memuja-Mu, Raja segala zaman. Raya Yahweh, Shiramo ya 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 Yahweh. Biarlah hadirat yang maha tinggi menjamamu. Biarlah hadirat yang maha tinggi menjamamu. Engkau yang rindu pada Tuhan malam hari ini, hatimu akan dipulihkan. Engkau yang rindu, engkau yang kering, hatimu pada malam hari ini dipulihkan. Buka hatimu, angkat tanganmu, jamahan Tuhan akan turun. Oh shikila la 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 ya raha, oh shikila ya raha, oh shimarano ya raha, oh shimarano ya raha. Seorang ibu, pundak kananmu sakit, pegang pundak kananmu, berdoa pada Allah, Ia akan menjamamu. Malam hari ini, yakinlah, curahan Roh Kudus akan turun. Pundak sebelah kanan, seorang ibu, terus bahasa roh. Jika kau tidak bisa bahasa roh, harus dari Tuhan, puji Dia, sembah Dia dengan bahasa Indonesia. Tuhan sembuhkan saya, Dia akan menyembuhkanmu dengan darahnya yang kudus. Kami Oh Shiramo ya Rayana, oh Shiramo Rana, ya Rabba ya Rabba ya Rese, Shiramo ya Yahweh, Shiramo ya Yahweh, Shirano ya Yahweh, Larona Shina Yara, Yarona Shina Yara, Shirana Yarora. Oh Shirana Yara, Shirana Yara, Shirama ya Yahweh. Nikmatilah saat ini bersama Tuhan. Dengarkanlah saat Ia berbicara dengan hatimu. Itu akan menjadi rema bagi hidupmu. Bapa dalam sorga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan bersekutu di tempat ini untuk memuji, memuliakan Dikau, menyembah Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca Febianti Rahman. Tuhan berkati ia dari ujung rambut ujung kaki, lidahnya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, sehingga ia dapat berbuat lebih banyak lagi bagi kemuliaan-Mu. Pakai dia Tuhan, berbicaralah melalui lidahnya. Pakai hati kami Tuhan, pakai telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi hidup kami pada malam hari ini. Kami percaya segala sesuatu dalam hidup kami bukanlah kebetulan, tapi ada campur tangan Tuhan bekerja di dalam sana. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bunda Maria, doakanlah Ibu Francisca Febianti Rahman selalu. Amin.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang di rumah masing-masing maupun di ruangan ini. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Tidak terasa kita sudah di akhir penghujung bulan September, yaitu bulan Kitab Suci, dan selama 1 bulan ini kita membahas kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau masih ingat di awal bulan kitab Yeremia, lalu kitab Yeskiel, minggu yang lalu kitab Yosua, dan malam hari ini kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu adalah salah satu dari nabi besar, ya, nabi besar yang lain, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel. Karena disebut besar karena jumlah kitabnya yang tebal, ya, yang banyak di dalam kitab suci. Ya, Yesaya ada 66 kitab, dan sebenarnya Yesaya itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi dari bab 1 sampai bab 39 itu kitab Nabi Yesaya yang tulis sendiri, dan kitab dari 40 sampai 55 seringkali disebut juga Yesaya yang kedua. Ini adalah nabi yang tidak disebutkan namanya, dan menurut tradisi ya diselipkan di kitab Nabi Yesaya ini. Ya, disebut juga kitab penghiburan. Ya, dan bab 56 sampai 66 ya, bab yang ketiga, bagian yang ketiga ini juga dituliskan oleh nabi yang tidak diketahui namanya, dan ini untuk meneruskan juga ya kegembiraan, ya, sukacita Sion, Yerusalem, dan juga kedatangan Mesias. Dan Yesaya sendiri artinya adalah Tuhan adalah penolong. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut juga Yeshayahu, Tuhan adalah keselamatan. Ya, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah keselamatan. Ya, kita tahu ya sejak zaman dahulu di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, bagaimana bangsa Israel jatuh bangun, ya, seringkali tidak setia, ya, jatuh kembali di dalam dosa, ya, menjauh dari Allah. Tetapi Allah tetap setia, ya, Allah tetap memanggil umatnya melalui nabi-nabinya yang dipanggil untuk membawa pesan. Ya, mungkin kita bisa baca di dalam Yesaya bab yang 59 ya, ayat 1 dan 2. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi dosa yang memisahkan. Tetapi bagaimana Allah kita? Ya, di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-7 dikatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Ya, dan di Yesaya bab 1 ayat yang ke-18, ini dikatakan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, bagaimana Allah tetap setia, tetap ya merangkul, ya memanggil anak-anaknya kembali di dalam Perjanjian Lama melalui kitab nabi-nabi, ya melalui nabi-nabi, dan nanti di Perjanjian Baru Sang Mesias, ya, Sang Juru Selamat
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang Tuhan utus, ya, yang Allah utus putranya sendiri untuk menyelamatkan, ya. Dan di sini juga dikatakan di dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Allah beserta kita. Allah terus beserta kita. Ya. Dan di dalam Yesaya 9 ya ayat 1 ya dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, sudah ada dinubuatkan sejak kitab Yesaya. Ya, dan juga ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya, bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangan Mesias. Ini juga disebutkan di Yesaya 4 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang balentara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri mengatakannya. Ya, kita buka lagi, ya, kita banyak buka-buka Alkitab yang ada di rumah. Ya, boleh buka ya, tapi saya akan bacakan ya. Yesaya 11 ya. 1 sampai 3. Di sini juga disebutkan ya. Kembali ya, Raja damai yang akan datang ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dan kita tahu ya di dalam Lukas bab 4 ketika Yesus di dalam bait Allah, ya, nubuat yang pertama yang Tuhan Yesus bacakan juga adalah dari kitab Yesaya. Dikatakan di sini kepadanya diberi kitab Nabi Yesaya ya, Lukas bab 4 ayat 17. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ya, Tuhan Yesus, ya, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Nah, ketika pertama kali saya diminta bawakan kitab Nabi Yesaya, ya, ada satu ayat yang sangat merema. Ya, waktu itu seorang pembicara mengatakan ayat ini, dan ayat ini terus ada di dalam hati saya.
menguatkan saya selalu, yaitu Yesaya 43 ayat 4a. Ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, satu ayat yang saya ingat terus, Yesaya 43 ayat 4a. Dan ketika beberapa tahun yang lalu, waktu itu papa saya dapat serangan jantung. Waktu itu dirawat di Boromius, ya, dan di belakang ada kapel, ya. Saat perayaan Ekaristi di sana saya menangis terus, ya. Dan ketika keluar dari kapel itu di tembok yang ada pengumuman, ya di situ ada doa, ya, doa novena, dan di bawah doa itu ada ayat juga, ya, yang saya ingat terus, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ayat itu saya pegang terus, dan waktu-waktu di mana ayah saya di rumah sakit itu saya ingat, ya, tiap hari ke sana saya bacakan, ya, ayat-ayat renungan harian, dan kita berdoa bersama-sama, ya. Dan ketika diminta juga untuk membawa ayat ini, kitab Nabi Yesaya, wow, ya, saya lihat cukup tebal, ya. Dan saya mulai baca kitab-kitab tafsir, saya bingung, ya, apa yang mau. Dan saya berdoa, dan saya mulai membaca lagi dari awal bab 1 sampai bab 26, dan membaca surat cinta dari Tuhan, ya, melalui kitab Yesaya ini. Dan ketika saya membaca dan membaca, ada satu lagu yang terus terngiang-ngiang, ya. Dan lagu ini lagu lama, ya, mungkin udah lama gak pernah nyanyiin, tapi tiba-tiba muncul, ya, seperti ini. Dan saya cari liriknya, dan iya benar, ya, ini yang mau dari kitab Yesaya ini, ya, yaitu dari Mada Bhakti. Ya, mungkin tahu lagunya, Kami Peziarah. Kami peziarah, harapkan Tuhan, cita tak berarah, sirat ke depan. Siapa kan dengarkan dan perhatikan kesusahan hati, hiburlah kami. Kesusahan hati, hiburlah kami, ya. Hiburlah kami, hiburlah kami. Dan ketika saya baca Yesaya bab 40, itu di ayat yang pertama itu ada kata-katanya, ini disebut juga Yesaya yang kedua, ya, kita penghiburannya. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ya, sungguh berbahagia bila mendengar kesalahanmu sudah diampuni. Ya, dan di Yesaya bab 66, ya, bersukacitalah. Nih, ayat yang ke-13, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ya, Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya. Dan pasti banyak lagi kitab-kitab, ya, ayat-ayat yang begitu menghibur, ya, penghiburan hati, ya, saat kita mengalami kesusahan atau apapun, ya. Pertama, dan hanya Tuhan yang bisa menghibur segala kesusahan hati kita.
Di sini dikatakan kami adalah peziarah. Ya. Ada Santo Agustinus itu mengatakan gereja berjalan dalam perziarahannya antara godaan-godaan dunia dan penghiburan dari Allah. Ya. Dan saya mendengar satu ya kata-kata di sini yang orang sering mendengar kata-kata hidup ini singkat, maka nikmatilah ya, bersenang-senanglah. Tetapi akan lebih baik ini hidup kekal itu selamanya. Mari kita persiapkan. Ya. Bukan kita sibuk dengan kehidupan yang sementara, ya. Senang-senang dan nikmati, tetapi hidup kekal ya. Eternity is long, ya. Better prepare for it ya. Persiapkanlah ya, perziarahan ya. Di sini disebut hidup adalah suatu perziarahan karena tujuannya adalah rumah Bapa yang kekal. Ya, bukan hidup itu adalah rekreasi. Ya, hidup adalah wisata, ya bukan. Tetapi hidup adalah perziarahan. Ya, kita tahu bedanya, ya pasti sini semua udah pernah bagaimana berziarah, ya. Yang paling dekat di Gua Maria Kuningan, ya. Bagaimana berziarah pasti ada persiapan dan pasti ada waktu untuk berdoa. Kata uskup kita Antonius, ya, Uskup Antonius mengatakan nang ningnung. Ya, ada saat nang ningnung. Saya bilang apa itu nang ningnung? Tenang, hening, dan renung. Ya, ada saat momen-momen bersama Tuhan. Ya, kalau berziarah mungkin ada juga perayaan Ekaristi. Ya, tetapi bukan berarti kita juga tetap ya dalam ziarah itu nanti ada makannya ya, ada beli oleh-oleh ya. Tetapi mungkin ada foto-foto, tapi jangan itu semua jadi fokus sehingga lupa intinya berziarah. Ya, kadang-kadang ada ziarek, ya ziarek. Tapi sibuk dengan rekreasinya, dengan kulinernya ya, tetapi lupa yang aslinya hidup adalah perziarahan. Ya, harus ada waktu, ada momen bersama dengan Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya berekreasi ya bersama keluarga di Bandung. Itu berkemah gitu dan tapi yang sangat berkesan ya, selain kita berkumpul keluarga, ada saat ketika saya di Bandung saya bisa misa online bersama mama saya, ya anak saya. Dan ada juga saat waktu pagi-pagi ya saya rosario sambil jalan pagi menikmati pemandangan yang indah sambil rosario. Ya itu saat-saat tetap harus ada saat-saat bersama dengan Tuhan ya. Jangan sampai kita rekreasi, kita lupa untuk berdoa. Ya seperti juga Santa Teresa Lisieux ya, dia mengatakan the world is thy ship, not thy home. Ya, dunia adalah kapalmu, ya, ya dan bukan rumahmu. Ya, perjalanan, ya bahkan dalam kapal rumahnya adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sebagai nahkodamu, ya. Ada yang mengatakan doa itu sebagai setir, ya, jangan sebagai ban serep. Udah aduh, ya, baru ingat ban serep, ya jangan. Doa itu adalah setirnya mau kemana Tuhan ya? Ya Tuhan yang mengarahkan, ya nahkoda dalam kapalmu hingga kita sampai ke rumah Bapa yang kekal. Perziarahan dan seperti lagu tadi kami berziarah, ya ayat bait yang kedua ya. Tanah yang terjanji, tanah yang mulia, kami merindui surya bercahaya, berikan rahmat-Mu, beri harapan, Yerusalem baru, tanah idaman, Yerusalem baru, tanah idaman ya. Apakah sungguh Yerusalem baru sudah menjadi tanah idaman kita? Apakah kita sungguh sudah mempersiapkannya ya? Ini seperti di dalam bagian ketiga tadi, di dalam kita baca Yesaya bab 60 ayat 18 sampai 19. Bentar ya. Ya.
bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ya. Yesaya 65 ayat 18. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ya, Yesaya 66 ayat 10, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Ya, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya, banyak lagi ya janji-janji tentang juga Yerusalem baru di dalam kitab Yesaya. Nah, bulan September ya, yang kita tahu, yang saya tahu juga ya, bulan kitab suci. Tetapi saya juga baru tahu bahwa ternyata bulan September itu juga adalah bulan duka cita Bunda Maria. Ya, kita tahu ada juga Rosario 7 duka cita Bunda Maria. Dan juga ada juga litani ya, Bunda Maria Bunda duka cita. Ya, mungkin masih ingat, kita akan bahas sedikit ya, kita akan merenungkan juga perziarahan ya, perjalanan Bunda Maria. Ya, benar perjalanan duka citanya ya. Pada kesempatan nanti malam atau besok bisa berdoa Rosario duka cita ya. Yang pertama adalah nubuat Simeon. Ya, bagaimana keluarga kudus Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef itu pergi ke bait Allah. Ya, bertemu dengan Simeon, mempersembahkan anaknya, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan ya. Lukas bab 2. Ya, bagaimana Simeon dan Hana yang sudah menanti-nantikan kita tahu ya. Ya, di Yerusalem ya. Simeon, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef datang, ya, Simeon memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ya, dan Simeon juga mengatakan kepada Bunda Maria, anak ini ya, ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel. Ya, menjadi suatu tanda, menimbulkan perbantahan, suatu pedang yang akan menembus jiwa. Ya, Hana juga di sana, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Ya, dan dia mengucap syukur kepada Allah tentang anak itu, ya, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, nubuat Simeon. Lalu yang kedua, pelarian ke Mesir. Ya, kita tahu habis lahiran ya, tapi dan dalam mimpinya ya, malaikat datang mengatakan untuk Yosef, Bunda Maria dan Santo Yosef pergi ke Mesir. Ya, mereka berjalan walaupun ya lelah ya, melewati padang gurun dan akhirnya sampai ke Mesir. Ya, ada gambar-gambar. Ya, waktu itu kami berkesempatan ini sebelum pandemi, ya, saya dan suami ya mengunjungi juga di Mesir, dan di situ benar-benar merasakan penyertaan Tuhan bahwa di rumahnya Bunda Maria di Mesir, yang mungkin ada di gambar ya, seperti gua gitu, dan di situ ada mata air yang sampai sekarang itu masih ada ya, bintik-bintik air kalau dilihat dengan dekat ya, bagaimana penyertaan Tuhan melalui mata air yang terus ya mengalir.
ya, itu pelarian ke Mesir. Ya, yang ketiga itu Yesus hilang di Yerusalem. Ya, keluarga kudus Nazaret lagi. Ya, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef juga terus ya setia beribadah kepada Allah di bait Allah, ya, di Yerusalem. Ya, dan kita tahu 3 hari ya waktu itu hilang dicari-cari. Ya, bagaimana rasanya waktu itu saya juga mau jemput anak saya ke sekolah. Ya, anak saya nggak ada, baru berapa menit aja rasanya udah deg ya. Bagaimana 3 hari Bunda Maria mencari ya Yesus dan akhirnya bertemu di bait Allah. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan, aku harus berada di bait Allah. Ya, maka saat itu kita bingung, bimbang, kalau mungkin kita mencari-cari Tuhan, kita pergi ke bait Allah, ke gereja. Ya. Oh, maaf ya, ada sebagian yang terlewat ya, nanti saya akan, yaitu bagaimana Nabi Yesaya ketika mendapatkan penglihatan ya, panggilan Allah ya pada usia 25 tahun. Balik dulu sebentar ya. Ya, Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ya. Ya, ini puji Tuhan ya, diingatkan Yesaya 6:1-8 bagaimana Yesaya itu mendapat panggilan Allah itu di bait Allah ya, ketika bait Allah ya. Ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci ya. Para serafim berdiri di sebelah atas ya. Di sini banyak, dan di sini malaikat semua berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita ingat ya, bait Allah ini perayaan Ekaristi juga ada. Kita bersama dengan para malaikat, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, maka bergoyanglah alas ambang pintu. Gitu ya. Lalu kataku, dan Yesaya mengatakan, celakalah aku, ya aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya. Seringkali saat kita dipanggil Tuhan untuk melayani atau apapun juga, kita merasa, aduh gak layak, aduh ya, bahkan bukan hanya bibir, mungkin dalam pikiran, dalam kata-kata, dalam tindakan kita juga seringkali melukai Allah, ya, melukai sesama. Ya, tetapi di sini para serafim ya terbang mendapatkan aku ya, Yesaya, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, malaikat menyucikan dengan api ilahi. Ingat tadi bagaimana Tuhan menghapus dosa yang merah menjadi putih seperti salju. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saut aku, ini aku, utuslah aku. Ya, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Saat akhir perayaan Ekaristi kita juga, pergilah engkau diutus. Ya Tuhan, ya kita katakan aku mau diutus. Ya kemanapun ya Kau tuntun kami ya semua menjadi utusan-utusan Tuhan ya. Ya diingatkan ya, Roh Kudus mengingatkan. Balik lagi tadi ke duka cita yang keempat. Ya, Yesus bertemu dengan bundanya di jalan salib. Ya, bagaimana Bunda Maria itu setia menyertai Yesus dalam jalan salib. Kita lihat di Yesaya juga ada ya, di Yesaya bab 50. Ini juga tentang hamba yang taat, hamba yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dikatakan ya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, Yesaya 50 ayat 6. Ya, penderitaan-penderitaan Yesus. Ya, Yesaya bab 53 ini juga dikatakan, ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan
dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukilnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ya, orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, dan penderitaan-penderitaan Tuhan ada, ya, dibuatkan di kitab Nabi Yesaya. Dan bagaimana tadi dikatakan, tetapi Bunda Maria, ya, ibunya tetap setia, tetap mendampinginya. Ya, mungkin murid-murid yang lain pergi, ya, ada satu yang setia juga, Yohanes, ya, terus, dan Bunda Maria terus berada, ya, di sisi Yesus. Ya, bagaimana dia tetap memandang wajah putranya, ya, orang lain memalingkan wajah, ya, aduh, ya, tetapi Bunda Maria memandang Yesus tetap, ya, putranya dengan cintanya. Ya. Lalu penantian kelima, Yesus wafat di kayu salib. Ya. Di bawah salib Bunda Maria ya juga memberikan putranya. Ada juga gambar ketika, slide yang berikutnya ya, ketika Yesus, kita beberapa waktu yang lalu ketika salib suci ya, itu kita misa di altar Golgota. Di altar Golgota, dan di sebelah altar Golgota itu ada Bunda Maria Duka Cita, Mater Dolorosa, ya, pray for us, ya, doakanlah kami. Ada Bunda Maria yang tertusuk pedang, ya, bisa ada yang 7, ada juga yang 1, ya, itu Bunda Maria, ya, itu altar Golgota. Dan penantian berikutnya, dan Bunda Maria juga, ya, kita jadi anak-anaknya Bunda Maria. Tuhan memberikan bundanya pada kita dan menyertai kita nanti, ya, anaknya juga, ya, dalam jalan salib, ya, dan saat wafat, ya, saat Tuhan memanggil kita, Bunda Maria selalu ada, ya. Yesus diturunkan dari salib, ya, memeluk putranya dengan lambungnya yang telah ditikam yang memancar darah dan air, ya, sang kerahiman. Dan yang ketujuh, Yesus dimakamkan, ya, dikubur. Ya, ada juga ketika waktu pandemi juga, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kita misa juga di kubur Yesus, di makam Yesus. Ya, waktu itu sepi dan hening, tetapi ketika waktu itu bulan September 2019, ya, saya dan Audi ke sana, itu ngantrinya udah dari depan, ya, dan 2 jam. Saya itu lebih parah dari ibu-ibu, ya, ibu-ibu jalan masih bisa ngantri, kalau saya duduk, ya, duduk jalan sedikit, duduk lagi, ya, kadang ngesot-ngesot gitu, ya, kayak udah lemes gitu, ya, sampai udah ke makam dan kita bergiliran cuma kasih waktu beberapa detik, tetapi saat-saat itu, ya, saya tetap, ya, tenang, hening dan renung, dan saat di sana saya sungguh merasakan kasih Tuhan. Dan setelahnya saya cuma bisa terus air mata mengalir, ya, entah kenapa saya benar-benar merasakan kasih Tuhan, rahmat Tuhan. Dan ada lagu, tapi saya lupa lagu apa, ya, tapi muncul terus. Dan saat menunggu, ya, teman-teman yang lain untuk ke sana, ya, sambil menunggu saya terus menangis, merasakan kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang besar, yang memberikan hidupnya, nyawanya, ya, untuk kita semua, ya, yang sangat-sangat dikasihinya. Perjalanan Bunda Maria. Perayaannya, ya, peringatannya itu tanggal 15 September. Ya. Dan tanggal 15 September yang lalu, tahun 2021, ini diadakan ketika perjalanan Paus, bersama dengan perjalanan Paus kita, Paus Fransiskus, perjalanan apostolik ke Budapest, Hongaria, dan juga Slovakia. Ya. Dan situ disebut juga Pilgrimage of Prayer and Hope, ya, perziarahan, ya, perjalanan ada perziarahan, doa dan harapan. Saya senang sekali, ya, bisa mengikutinya walaupun virtual, ya. Waktu, ya, beberapa waktu ini pandemi ini saya juga sering kali ikut ziarah-ziarah virtual, ya. Saya senang sekali seperti saya berada di sana, ya. Dan apalagi ketika bisa mengikuti perjalanan Paus
ini ke Budapest, Hungaria, walaupun dari YouTube ya, channel EWTN sama Vatikan News di situ ada pengajaran-pengajaran bagus, ada tentang Kongres Ekaristi melalui kardinal-kardinal. Dan waktu saya ingat ya, waktu SMA, waktu kayak masih remaja gitu ya, ada beberapa teman saya berkesempatan ikut World Youth Day ya. Terus dia pulang udah cerita ya, wah dengar ceritanya udah senang ya rasanya, wah ya ketemu Paus dan sebagainya ya, rindu ya. Dan saat ini saya bisa mengikuti walaupun melalui YouTube virtual, itu rasanya senang sekali. Dan terutama yang paling berkesan ada ketika perarakan Ekaristi ya, Sakramen Maha Kudus ya. Dan itu dari siang ya, ada gambarnya mungkin ya, sore ya, slide berikutnya, sampai malam ya. Dan ada lagu-lagu yang sangat indah, ada untayan juga doa-doa ya. Ada pastor-pastor juga, suster ya, anak-anak muda ya, keluarga-keluarga semua ya ikut perarakan prosesi Ekaristi ya. Saya seperti mengikutinya ya, senang sekali. Dan ketika saya berhadapan dengan sakramen ya Ekaristi, walaupun di depan layar ya, saya merasakan ya Tuhan Yesus berbicara, I'm with you always ya. Aku selalu bersamamu, dan itu sungguh membawa kekuatan ya, sukacita ya, peneguhan. Kongres Ekaristi. Dan setelah itu misa juga oleh Paus, misa penutupan Kongres Ekaristi, dan besoknya Paus juga ke Slovakia. Di situ juga merayakan perayaan Ekaristi untuk memperingati juga Bunda Duka Cita Bunda Maria. Ya, sebentar lagi. Dan saya bacakan sedikit kata-kata dari Paus Fransiskus di sini. Ya, umat Allah dipanggil di atas segalanya, ya, beribadah, berdoa, melakukan perjalanan, menjadi peziarah, melakukan penebusan dosa, ya, mati raga, dan dalam hal ini merasakan kedamaian dan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Saya mau sharing sebentar ya. Jadi waktu itu setelah mengikuti Kongres Ekaristi rasanya meluap-luap. Saya udah lama online terus di rumah ya. Ya, saya mau mingguan itu saya mau misa offline. Ya. Dan ketika waktu itu saya mau misa, ya, aduh saya ingat ya, ternyata sorenya ada Zoom. Saya pikir mau misa sore, ya, ternyata ada Zoom. Waduh, berarti harus jam 9 nih ya pagi ya. Tapi ini baru nonton film Korea ya, lagi rame-ramenya ya. Ini internetnya lagi bagus lagi ya. Tapi tiba-tiba jam 8 itu mandek, gak bisa. Saya sampai bingung. Nanti sampai udah mikir, udah online aja lagi ya Tuhan. Terus udah gitu bener-bener gak bisa, akhirnya oh ya ini, akhirnya saya siap-siap dan pergi ke gereja ya. Pulang dari gereja nyala lagi. Itu berarti peringatan ya, godaan ya, terus ya, ini jangan ditiru ya. Dan saya juga masih berjuang jatuh bangun ya. Dan ketika misa harian saya masih misa online di rumah. Dan saya ini juga orangnya rada lelet ya. Jadi kayaknya udah banyak aktivitas, banyak godaan yang lakukan ini, sampai udah, apalagi kalau udah megang handphone, ya nggak kerasa. Tiba-tiba udah jam 10, jam 11, waduh ya. Jadi udah misa, udah tinggal terakhir, udah mau jam 12 sampai dut-dutan ya. Waduh, kadang-kadang udah bilang, aduh besok aja ya. Jadi misa untuk hari ini, misanya besok. Ini juga jangan ditiru ya. Tapi saya bilang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi besok paginya. Tetapi setiap kali saya mengikuti perayaan Ekaristi, ya, di situ saya merasa Tuhan memeluk saya. Saya merasa begitu hangatnya Tuhan. Tuhan begitu baiknya merangkul saya, memaafkan saya, mengampuni saya, mencintai, dan terus air mata tuh terus mengalir. Datang perayaan Ekaristi baik online maupun offline, saya merasakan seperti saya pulang ke rumah. Ya, seperti saya boleh mencicipi surgawi, ya. Perayaan Ekaristi itu seperti surga yang turun ke bumi. Itu sungguh benar yang saya rasakan. Dan saat ini kita mau menutup dengan doa, dan saat ini nanti kita mau tenang, hening, dan merenungkan mungkin beberapa ayat dari kitab Yesaya. Ya. Dan ada satu juga ayat yang saya sering kali merasa, mungkin Yesaya 42 ayat 3 ya. Oh, hafal, ini ada lagunya, nanti kita nyanyi sama. Saya sering kali merasa seperti buluh yang terkulai, tetapi Tuhan tidak mematahkannya. Saya merasa seperti sumbu yang pudar, tetapi Tuhan tidak memadamkannya. Ya. Dan tetap ayat yang
Sungguh berkesan tadi, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihimu. Mari kita jadikan lagu ini sebagai lagu doa kita. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shela maya rata sikira ya lala maya rashikira ya lala baya rasi ira la baya rambo ira sikira lala baya rashira la baya rasi ira baya rambo ira shikira Paus Fransiskus juga mengatakan mengenai salib dan ekaristi adalah jalan cinta yang rendah hati dan tanpa pamrih, cinta yang murah hati, hormat pada semua orang, jalan iman yang menyucikan dari keduniawian dan menuntun kepada esensi yang penting. Iman ini memurnikan kita dan menjauhkan kita dari keduniawian yang menghancurkan kita semua. Keduniawian yang adalah ulat kayu yang menghancurkan kita dari dalam. John Henry Newman mengatakan dalam doanya, "Aku membutuhkan-Mu ya Tuhan sebagai guruku dalam hari-hariku. Aku membutuhkan-Mu. Telingaku tuli, aku tidak dapat mendengar sabda-Mu. Pandanganku buta, aku tidak sanggup melihat tanda-tanda-Mu. Hanya Engkau yang bisa menajamkan telingaku, serta memperjelas pandanganku dan memurnikan hatiku. Ajarilah aku mengikuti jejak-Mu dan mendengarkan sabda-Mu." Dan saat ini kita mau merenungkan beberapa ayat dari kitab Nabi Yesaya.
pada waktu itu akan dikatakan bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan. Masih banyak ayat-ayat yang sungguh menguatkan kami, menghibur hati kami, memberikan kami pengharapan terus di dalam Engkau akan Yerusalem yang baru. Bimbing kami, lindungilah kami Tuhan, para peziarah-Mu yang saat ini masih berziarah di bumi ini, agar kami boleh sungguh berjalan bersama-Mu, bersama-Mu Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Hingga kami sampai ke tempat tujuan, ke Yerusalem baru yang kami nanti-nantikan, yang Kau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Nabi Yesaya, doakanlah kami.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Francisca atas pengajarannya pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak. Bapak yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pengajaran yang diberikan oleh Ibu Francisca pada kami pada malam hari ini. Kiranya pengajaran itu menetap di hati kami, berbuah pada waktunya kelak, ataupun berbuah pada saat ini juga. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kasih kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Biarlah seluruh persembahan itu dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus semata. Amin. Bapak Ibu, silakan untuk memberikan persembahan kasih pada nomor rekening yang tertera di layar. Sambil persembahan kasih diberikan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Betapa hati kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ada pengumuman? Oh, tidak ada. Koordinatornya dada-dada, berarti tidak ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf jikalau kami memulainya agak telat karena dikondisikan ini tempat baru. Jadi penyetingan pun ternyata ada sedikit kendala. Kami mohon pengertian dan kami mohon maaf untuk kendala ini. Kita akan tundukkan kepala kembali sejenak. Kita akan menutup persekutuan doa ini. Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada malam hari ini karena penyertaan Roh Kudus-Mu. Persekutuan doa ini boleh berjalan meskipun tadi sempat terhambat, tapi kami percaya jika Tuhan punya rencana, apapun yang mencoba menghambat, Tuhan akan selesaikan untuk kami. Tuhan terima kasih memberikan kesabaran pada semua orang yang ada di sini, dan juga kesabaran pada semua umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, untuk tetap setia mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Semoga apapun yang disampaikan oleh Ibu Francisca bisa berkenan di hati mereka semua, dan Bapak semoga ini menjadi buah yang baik bagi kami semua. Bapak yang baik, sementara kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya Engkau menyertai kami semua dalam setiap pelayanan dan perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Semua doa ini kami satukan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tidak akan pernah lelah bekerja dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Menjawab dari rumah saja. Kita akan terus bekerja dalam Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita setia di sana, kita akan berbuah untuk Tuhan. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Oh, sekali lagi katakan bersama-sama, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan jangan lelah, jangan lelah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi Selasa depan. Tuhan berkati.